Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Dosa Kita Semua bagian kedua. Pengarangnya adalah Bapak Motinggo Buse, penerbit Balai Pustaka. Selamat mendengarkan. Tetapi ia tertegun berdiri melihat sikap pamannya yang kelihatan pada matanya itu. Ketika dilihatnya bibir pamannya seperti akan mengucapkan sesuatu, cepat-cepat Muthalib membersihkan tangannya dan kemudian memberikan salam erat dengan jabat tangan seorang penempa besi. Aku membuat perusahaanku lebih luas, bukan Aki saja sekarang. Aku juga membuat ranjang, kata Muthalib. Tempat tidur? Tanya Wahab. Iya, tempat tidur. Kalau begitu, tempat tidur yang di hotel tempatku menginap semalam, kau yang membikinnya, kata Wahab mencoba mencerahkan suasana. Iya, si Ali Hilabi yang memesannya, betul? Kata Muthalib. Wahab tertegun pada huruf-huruf yang tertera digantung di atas gerasi oto yang kini telah dibikin menjadi sebuah perusahaan, di mana nama perusahaan keponakannya tertera di situ. Kemudian mata Wahab diarahkan kepada keponakannya dengan sinar kagum sambil bertanya seolah tak percaya. Kau yang punya sekarang? Iya, aku telah mengopernya dari Pak Rajab. Di mana Pak Rajab? Tanya Wahab. Muthalib mengangkat bahunya lama-lama sambil berkata, itulah akhirnya. Perusahaannya baru baik, dia bersemangat, sehingga dia memborong kerja, sampai mencas segala. Itulah akhirnya, batuk darah, dan aku mengambil oper atas kemauannya sendiri. Wahab yang semula datang dengan kebukuan hati, kini segalanya meleleh menjadi cair, sambil kembali lagi membaca papan nama perusahaan keponakannya. Asal jangan kau ulangi lagi nasib Pak Rajab, kata Wahab. Kemudian keponakannya ketawa sambil melihat buruhnya tetap asyik bekerja, dan sambil mempermainkan telunjuknya ke arah pekerja-pekerja itu, Muthalib berkata, aku menjaga kesehatan mereka, susu, pemeriksaan dokter, semua cukup. Wahab jadi terharu, dan ketika Muthalib mempersilahkan pamannya untuk masuk menengok, Wahab menolak. Aku malu sekarang dengan ejekan kepadamu dulu. Temui aku jam 10 malam di Hotel Ali Hilabi, katanya kemudian. Muthalib mengangguk, tetapi anggukan yang banyak itu jadi terhenti melihat wajah pamannya yang tiba-tiba berubah, apalagi ketika pamannya berkata, kau menduga aku mati di rantau? Muthalib menggelengkan kepala. Siapa yang menjual rumah di gudang lelang? Muthalib agak gugup sebentar, lalu berkata perlahan, Ibu Rom, aku tak ikut serta dalam soal itu. Tetapi aku kenal betul dengan tulisan Muthalib. Tidakkah tulisan rumah ini akan dijual adalah tulisanmu? Iya. Berapa penawarannya? Tanya Wahab. Muthalib menggelengkan kepalanya. Tidak tahu tentang itu, katanya kemudian. Dan kemudian ketegangan itu lenyap ketika Wahab berkata tidak kasar, kalau begitu nanti jelaskan di hotel. Iya, akan saya jelaskan, kata Muthalib. Wahab cepat membalik dan Muthalib masih terpaku, tetapi kemudian berlari-lari sambil memanggil-manggil pamannya, dan Muthalib berkata sambil menghapus-hapus daki minyak di tangannya. Tetapi perlu saya jelaskan lagi, bukan saya yang mengusulkan menjual rumah itu. Wahab cuma melirik sedikit melihat hidung Muthalib yang hitam kena arang. Hidungmu hitam, temui aku di hotel jam 10 malam nanti. Paman, sekarang mau kemana? Tanya Muthalib terburu-buru. Ke hotel, tidur. Dan Wahab berjalan lurus sambil menyetop oplet dan meloncat naik ke kendaraan itu.
Muthalib masih diam berdiri seperti patung, kemudian kembali ke pekerjaannya. Ia kembali mengambil aki yang tadi dicasnya. Tiba-tiba Muthalib menghentikan pekerjaannya. Ia melihat kepada seorang pekerjanya sambil berkata agak gugup, "Katakan pada istri saya makan siang di Pring Sewu." Pekerja yang diberitahu itu mengangguk tetapi kemudian bertanya, "Nanti ditanya pulangnya jam berapa, Pak?" "Katakan aku hanya sebentar pergi." Muthalib kelihatan tak henti-hentinya memasang rokok dan memasang lagi dan mematikannya sepanjang perjalanan itu. Bila kemudian ia memberitahukan kepada kondektur bis, sekejap saja ia telah meloncat ke jalan raya di Pringombo, setengah kilometer sebelum mencapai Pring Sewu. Ia terhenti berlari di sebuah langgar, kemudian membelok ke kanan karena ia kenal betul lekuk-liku desa itu. Kemudian ditembusnya hutan bambu yang indah itu dengan perasaan kocar-kacir. Di belakang sawah yang berjenjang-jenjang kelihatan barusan digarap. Beberapa perempuan petani sedang mengumpulkan jerami, dan beberapa perempuan yang lain sedang memacul, dan yang lain lagi sedang mengembus-embus api dalam sebuah timbunan sarap. Perempuan itulah yang akan ditemuinya ketika Muthalib masih berjalan meniti pematang yang agak curam di jenjangan sawah. Perempuan itu dengan mata yang merah menyambutnya dengan gembira. "Hei tamu jauh, ngimpi apa datang ke sini?" Muthalib berbisik. "Buramlah, Paman Wahab telah kembali." Sebuah ranting kayu yang masih dipegang di genggaman perempuan itu tiba-tiba dilepaskannya dan terjatuh di antara tumpukan api yang menyala perlahan-lahan. Demi didengarnya suaminya masih hidup. Sekarang pemirsa, kita ceritakan keadaan di dalam hotel. Di tingkat atas hotel, seorang lelaki gemuk dengan dada terbuka sedang menghadapi kartu-kartu yang dibanting-bantingnya di meja. Tiba-tiba menoleh dan matanya menangkap paras Wahab yang lesu. Saudara, belum berangkat?" katanya. "Selamat malam, Kapten Berak Kandila," seru Wahab dengan kegembiraan yang dibikin-bikin. "Tunggu," kata kapten kapal itu sambil mengumpulkan kartu-kartunya di meja dan mengocoknya. "Saya mau meramalkan nasib saudara. Saya barusan meramalkan tadi bahwa kapal saya akan rusak banyak." Wahab sudah duduk saja di samping kursi kapten kapal itu sambil memadamkan puntung rokoknya pada asbak ketika kapten itu sedang membagi-bagikan kartu di meja. Kartu itu tersusun dalam 7 baris dan kapten itu membuka kartu yang ke-7 sambil berkata dengan agak lucu. "Perempuan yang saudara pikirkan," kata kapten itu sambil menunjuk pada kartu yang bertanda Queen dengan tanda hati. "Perempuan selamanya membikin kacau dunia, Bung," kata kapten itu lagi sambil membuka kartu ke-6 di deretan kedua dengan tanda angka 2 jantung hitam. "Tak usah teruskan," cegah Wahab. Kapten itu ketawa terbahak-bahak mendengar cegahan itu dan sambil ketawa-ketawa itu dihirupnya bir. "Kenapa takut pada kartu-kartu ini? Bukankah ini kertas? Cuma bikin main-main isi waktu lowong." "Tuan Berek Kandila," kata Wahab kemudian. "Ya, ada apa?" jawab Berek Kandila sambil tetap mengatur kartu-kartu yang dibukanya. "Tuan kelihatan gembira sekali," kata Wahab. "Memang hidup ini bukan untuk susah-susah, tetapi untuk isi waktu dengan senang-senang. Kalau saudara tidak percaya, tanyakan pada kelasi-kelasi saya apa saya pernah ngelamun." Tidak, saya tidak pernah ngelamun." "Waktu Tuan Berek mau tidur, apakah Tuan tidak ngelamun?" Kapten kapal itu ketawa sebentar lalu berkata, "Saya hampir tak pernah tidur kecuali kalau di darat, karena saya tahu kapal saya bocor sedikit. Karena itu saya tak pernah ngelamun." "Tetapi Tuan kelihatannya suka membicarakan perempuan. Mari kita bicarakan
tentang perempuan sampai jam 10 malam ini? Wahab menantang. Masih tanggung, Bung. Saya bisa bicara tentang perempuan sampai jam 10 besok pagi. Asal mau dengar. Perempuan macam mana saja, bangsa apa saja, keturunan apa saja, membikin omong tentang perempuan. Sebetulnya sama saja kita memutar 4 gramofon musik. Hahaha. 3 kali masih enak, 6 kali masih enak, 12 kali. Hahaha. Jangan kira saya akan bilang enak. Saya bisa bicara sampai jam 10. Saudara mesti menebaknya. Coba apa? Wahab terdiam. Teka-teki gampang sekali. Kita bicara sama perempuan tentang perempuan sampai jam 10 pagi. Sama lelaki. Perek. Saya tidak mau bicara tentang perempuan sama lelaki, karena itu akan membocorkan resep paten rahasia yang tidak bisa dijual belikan sama siapa saja. Wahab melihat mata kapten itu agak kuyuk dan merah, dan bau yang memusingkan kepala terpancar dari mulutnya. Tuan mabok, kata Wahab. Bukan, saya tidak mabok sama sekali, kata kapten kapal itu. Tetapi dalam setengah detik saja, kepalanya yang besar itu terhempas di atas meja dengan bunyi yang segar, dan matanya tertutup dengan nikmatnya. Wahab memanggil pelayan hotel agar menyeret kapten itu dengan segera, tetapi pelayan hotel berkata orang itu hanya akan begitu sebentar saja. 2 jam lagi dia akan bangun, kata pelayan hotel itu kemudian. Wahab mengambil sebuah kursi dan diseretnya ke pagar teras menghadap ke kota di bawah sana yang telah sunyi dari kesibukan suara. Rasa sepi merangkak di dada Wahab ketika itu, sepi yang dahsyat dan kejam dan menakutkannya. Ia tidak tahan lama duduk, apalagi mendengar bunyi dengkur kapten kapal yang menghantu itu. Lalu ia turuni tangga dan berjalan menyusuri jalan-jalan kota Teluk Betung. Ia memasuki sebuah restoran dan ia tertarik pada tukang sate yang asik menyusun sate-satenya pada tempat panggangan. Sate, katanya kemudian. Lalu ia mengangkat gelas untuk meminum air jeruk dingin, tetapi tiba-tiba matanya tertegun pada sebuah wajah yang hanya 2 meja jaraknya dari mejanya. Wajah itu adalah wajah seorang perempuan yang rasa-rasanya pernah ia kenal dahulu. Ia tidak lupa pada rambut wanita itu. Ia tak lupa pada tahi lalat wanita itu yang tepat-tepat terletak di antara kedua alis matanya. Ia akan berseru memanggil, tetapi lidahnya terasa keluh dan cepat-cepat direguknya air jeruk dingin, dan suaranya tetap tiada. Radio ketika itu sedang dengan dahsyatnya melakukan lagu Irian, tetapi dalam telinga Wahab, lagu itu tiba-tiba bercampur baur dengan lagu Barisan Banteng. Mata Wahab dengan erat, ini Bang Elgi tidak tahu ini apa ini. Ini dikasih tanda kutip ya pemirsa, lagu Irian dan lagu Barisan Bantengnya ini apa nih? Kurang tahu ya. Silahkan yang tahu berkomentar saja. Mata Wahab dengan erat tetap menatapi wajah wanita itu ketika suara lagu Irian bercampur mengaduk dengan lagu yang melontarkan semangat yang sama. Barisan banteng, barisanku, semangatku gembira, menyala sebagai api dan keras bagai besi. Nah, itu mungkin salah satu lirik dari lagunya ya pemirsa. Kenangan pada peperangan selamanya mengingatkan pada satu semangat dan satu tujuan. Setiap lagu di masa revolusi tempur melawan Belanda dahulu menggambarkan semuanya itu. Lagu itu bergenia di mana saja di pelosok tanah air, juga di kota ini, di mana Wahab dilahirkan. Kota Teluk Betung membujur ke arah barat laut mulai dari Bumi Waras sampai ke arah utaranya, di mana ada jalan aspal mendaki kampung Sumur Batu. Kota ini adalah kota kecil tetapi tidak akan dilupakan dalam peta kepulauan Indonesia. Sekalipun kota itu kota kecil dan di tengah
pusara-pusaranya berdiri rumah-rumah lama dan kebanyakan adalah peninggalan peradaban perantau-perantau Tionghoa dan Arab. Namun seperti di mana-mana, kehidupan membersit dengan deras. Ia bukan saja rantau bagi orang-orang daerah sekelilingnya, tetapi juga rantau jauh bagi berbagai bangsa yang sudah merasa tanah yang didiaminya sebagai tanah airnya sendiri. Mereka datang dari Tiongkok, Pakistan, India, dan Arab Habsyi untuk mencari nilai-nilai kehidupan. Dalam sejarahnya, kota ini hanya sekali mengalami peperangan kolonial, yaitu ketika Belanda dalam agresi kedua mendudukinya. Tetapi dalam agresi pertama, kota itu ikut gelisah sebagai front belakang dari pertempuran yang sedang hebatnya mengamuk di garis depan Mamut Front Batu Raja yang kami kenal. Tetapi dalam keluarga Wahab kelihatan tidak terjadi apa-apa sejak orang pertama kali berteriak Belanda akan datang menyerang. Keluarga ayah Wahab itu yang banyak dikenal sebagai Tuan Martunus Anemer yang kaya menyendiri menyambut peperangan dengan sikap sinis. Sejak lama Wahab merasa bahwa ikatan dalam keluarga demikian hebatnya seperti penjara. Ia ingin berontak menjauhi mereka. Ia sudah bosan dalam penjara kemewahan di antara kecemasan hati keluarga-keluarga lain yang melepaskan anak-anaknya ke front maut. Ketika orang lain mendengarkan pidato pemimpin di radio membakari semangat para pemuda untuk berkorban membela tanah air, baik harta benda atau nyawa dan air mata, keluarga Martunus menyetel lagu-lagu yang menyejukkan hati seorang tua pensiunan. Merdeka atau mati. 3 kata itu meluap-luap di dalam dada bunda dan bapak, membius ke jantung putra-putranya untuk mempertahankan sekalipun sejengkal tanah dari penjajah-penjajah. Kata-kata itu juga sebenarnya berkobar di dada Wahab sebagai anak muda yang belum lagi lewat 31 tahun. Ia masih merasa malu jika berjalan di jalanan Kupang kota, kampung di mana ia tinggal, di mana ia dilahirkan. Ketika itu orang-orang tua bertanya, "Tidak ikut giliran bertempur ke Batu Raja?" Ia cuma bisa menekurkan kepala untuk menyembunyikan mukanya yang tak kuasa melihat mata orang lain, mata dunia luar, mata setiap orang. Pagi itu Wahab pergi menganjang ke rumah gadisnya di kebun kelapa. Kali ini benar-benar tutup kuping terhadap ejekan dan sindiran siapapun di jalan raya. Rumah Sumiwi terletak di dekat timbunan pohon-pohon sawo yang sedang berbuah lebat ketika itu. Ketika ia membuka pagar rumah gadis itu, Sumiwi telah berdiri di pintu beranda dan menyambutnya dengan lambaian tangan. "Mukamu tegang sekali, Kak Wahab," kata Sumiwi sambil menarik kursi untuk duduk. Wahab duduk. "Ibumu masih sakit?" tanya Sumiwi. "Beliau tidak sakit, orang tua manja. Aku mau memilih hidupku sendiri sekarang. Keluar dari penjara setan selama 30 tahun ini." Diangkatnya kepalanya untuk menyaksikan apakah Sumiwi mendengarkan kata-katanya ataukah tidak. Tapi gadis itu menunduk. Rambutnya terurai berombak ditiup angin pagi yang masih basah oleh uap udara bumi. Gadis itu sebenarnya ingin didampingi oleh seorang lelaki, sebenarnya agak terlambat juga. Tetapi lelaki yang ingin mendampinginya seharusnya seorang lelaki yang sanggup meremasnya, seperti orang meremas tape, dan bukan anak manja semacam Wahab, lunak, lebih lunak dari tape. "Apa rencanamu?" Wahab mengangkat kepalanya dengan sebuah tarikan yang agak keras. Dia pandangi Sumiwi seperti seorang peminat ikan memandangi akuarium. Manja sekali pandangan itu sambil berkata keras, "Aku ingin masuk tentara," katanya. "Hah?" "Loncatan," kata Sumiwi itu seakan meninju jantungnya ketika itu. Tapi tidak apa, ia cuma mengangguk. Sekali lagi perempuan ini kepingin didekap dengan keras seperti akan penyek. Tetapi setiap Wahab datang selalu menceritakan kesusahan belaka. Perempuan akan mual melihat lelaki yang menempatkan dirinya sebagai pispot air mata. Sumiwi berbuat sesuatu yang membosankan pula agar Wahab segera pulang dengan jalan menjenguk-jengukan kepala, seolah menunggu seorang datang. "Siapa yang kau tunggu, Sum?"
Ia tersenyum. Senyum itu telah dibikin sedemikian rupa oleh Sumiwi sehingga menjadikan teka-teki bagi Wahab, menyebabkan Wahab terduduk seperti orang kekenyangan. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.